Di lereng sejuk Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, terbentang Desa Lemahireng, sebuah tempat yang menyimpan denyut budaya dan tradisi luhur Jawa. Namun, waktu terus berjalan dan gema kesenian yang dulu meriah, seperti ketoprak, soreng, dan karawitan, mulai jarang terdengar. Dari keprihatinan itulah lahir semangat baru, sebuah gerakan untuk menyalakan kembali bara tradisi melalui program PPK Ormawa DPM Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Hasil observasi menunjukkan potensi kesenian di Lemahireng sangat besar, namun belum tertata dan minim ruang pelatihan. Dari sinilah program ini dirancang dengan 3 pijakan utama: melestarikan seni tradisi berbasis cerita rakyat, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam manajemen kesenian, menjadikan budaya sebagai kekuatan sosial sekaligus ekonomi desa. Kami mulai melakukan wawancara dengan berbagai narasumber. Mulai dari tokoh masyarakat, pegiat seni, dan juga pakar budaya. Setelah naskah ketoprak tersebut selesai disusun, kami mengadakan pelatihan manajemen pertunjukan dengan membentuk panitia kecil di tingkat desa. Nah, panitia ini tuh berisi perwakilan dari setiap dusun yang ada di Desa Lemahireng. Dalam pelatihan itu, kami mengajarkan bagaimana mengelola pertunjukan kesenian secara profesional. Kegiatan dijalankan melalui pendekatan partisipatif dan inklusif. Semua kalangan dilibatkan tanpa memandang usia ataupun latar belakang. Mulai dari observasi, wawancara, hingga pelatihan seni pertunjukan, seluruh warga menjadi bagian dari proses. Selanjutnya, kami juga mengadakan pelatihan seni pertunjukan yang berisi tari, karawitan, dan juga ketoprak. Nah, respon masyarakat itu sangat tinggi ya. Jadi dari tiap sesi latihan itu ada sekitar 30 hingga 50 warga yang terlibat aktif dalam pelatihan tersebut. Dalam prosesnya, masyarakat juga memberikan masukan agar kelompok bela diri itu turut dilibatkan, karena dalam naskah ketoprak itu ada adegan di mana Nyai Ireng dan juga Jin Alas Asam itu berperan. Nah, akhirnya kolaborasi antara kelompok ketoprak dan juga bela diri ini berjalan dengan sangat baik dan menjadi kekuatan tersendiri dalam pementasan. Pelatihan mencakup alih wahana folklor ke naskah ketoprak, penulisan folklor sejarah Lemahireng, latihan tari dan karawitan, manajemen sanggar, hingga literasi digital. Dengan begitu, warga tidak hanya mampu berkesenian, tapi juga dapat mendokumentasikan dan mempublikasikan karya mereka secara mandiri. Kami juga melibatkan berbagai lapisan masyarakat, meskipun Desa Lemahireng itu cukup luas ya, terdiri dari 9 RW dan juga puluhan RT. Nah, namun kami berusaha menghadirkan perwakilan dari tiap dusun. Tidak hanya melibatkan orang-orang tua, kami juga mengajak anak-anak, remaja, dan juga pemuda desa agar terjadi proses kaderisasi seni. Nah, bahkan perangkat desa itu pun ikut aktif ya dalam kegiatan ini. Selain itu, kami juga mengadakan pelatihan literasi digital. Nah, dari pelatihan ini tuh kami menemukan bahwa dokumentasi kesenian di Desa Lemahireng belum terasip dengan baik. Karena itu, kami melatih warga dan para pegiat seni untuk mendokumentasikan kegiatan mereka secara digital agar lebih terasip dengan rapi dan mudah diakses di masa depan. Dari kerja bersama ini, lahirlah Lembaga Sentra Tari Carakaningnata, wadah bagi lebih dari 50 warga lintas generasi. Mereka berlatih rutin di pendopo desa, menyiapkan karya besar, pagelaran Sentra Tari Carakaningnata. Sebagai hasil akhir dari keseluruhan rangkaian kegiatan ini, kami menyelenggarakan pementasan Sentra Tari Carakaningnata yang dilaksanakan pada 1 November 2025 di Pendopo Dusun Raja, RW 2 Desa Lemahireng. Sebuah pertunjukan yang mengangkat kisah asal-usul Desa Lemahireng, memadukan tari, karawitan, ketoprak, dan bela diri. Pagelaran ini bukan hanya puncak kegiatan, melainkan perwujudan gotong royong, kepercayaan diri, dan cinta pada tradisi sendiri. Mengko bakal dilekasi bone arep babat alasan. Iki aku mau weruh apa sing dadi pangunek-unekmu marang aku. Program ini menumbuhkan kembali kebanggaan dan semangat kolektif masyarakat Lemahireng. Dari anak-anak hingga sesepuh, semua terlibat aktif, berlatih, berkarya, dan menghidupkan kembali identitas budaya mereka. Manfaatnya meluas, mulai dari pembuatan kostum, properti, konsumsi, hingga munculnya peluang ekonomi kreatif dan rencana wisata budaya. Nama saya Teman. Di paguyuban ini, saya sebagai sesepuh atau ketua dan penggerak yang ada. Dengan kedatangannya dari mbak-mbak dan mas-mas yang dari Semarang, saya
merasa sangat terbantu dan kita ada greget lagi untuk meneruskan. Harapan saya dan juga tim pelaksana PPK Ormawa DPM FBS UNES ini agar nantinya Desa Lema Ireng itu mau terus nguri-nguri budaya dan juga mau melestarikan budaya yang ada ini di generasi-generasi berikutnya. Kegiatan hari ini, kegiatan yang dilakukan oleh tim itu mendapatkan apresiasi dari Jakarta, dari kementerian, kan boleh tepuk tangan, dari ratusan kegiatan yang masuk, kegiatan yang ada di Lema Ireng masuk untuk dikunjungi dari Jakarta. Kini, pemerintah desa Lema Ireng bersama UNES menetapkan sentra tari Carakaningnata sebagai agenda tahunan desa dengan dukungan berkelanjutan dari dosen pendamping, perguruan tinggi, dan Ormawa DPM FBS UNES. Semoga sendera tari Carakaningnata menjadi bukti indah dari kolaborasi antara mahasiswa dan masyarakat. Carakaningnata bukan sekadar pertunjukan, ia adalah simbol kebangkitan tradisi, kolaborasi, dan keberlanjutan. Dari Lema Ireng, semangat konservasi budaya tumbuh membawa pesan sederhana namun bermakna bahwa melestarikan budaya bukan hanya menjaga masa lalu, melainkan menanam kehidupan untuk masa depan.